Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini Bapak, Ibu, dan saya akan sekali lagi melihat bagaimana Musa meresponi pimpinan dan panggilan Tuhan setelah kira-kira 40 tahun dia ada di padang gurun, melakukan pekerjaan yang sebenarnya dia tidak pernah bayangkan dan dia tidak pernah harapkan sebelumnya. Allah memindahkan dia dari istana, tempat di mana dia bisa menikmati segala sesuatu yang baik, ke padang gurun menjadi seorang gembala dengan segala ketantangan dan kesulitan yang harus dia hadapi di sana. Setelah dia menghadapi seluruh kesulitan itu kira-kira 40 tahun, Allah datang dan Allah memanggil dia. Nah, respon Musa terhadap panggilan Allah itu tampak melalui paling tidak 3 pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu Bapak, Ibu, dan saya sudah merenungkan pertanyaan yang pertama. Bapak, Ibu, dan saya juga bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan Musa. Lepas dari segala kelemahannya, saudara dan saya bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan Musa yang mengekspresikan isi hatinya, yang mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Saudara dan saya juga bisa belajar bagaimana Tuhan menjawab keraguan-keraguan Musa. Dan kemudian kita bisa mengaplikasikannya di dalam pergumulan kita sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan bahwa Musa mulai dengan pertanyaan, Tuhan, siapakah aku? Sebuah pertanyaan yang sangat-sangat berpusat kepada dirinya sendiri. Sebelum dia masuk ke padang gurun untuk dibentuk oleh Allah selama 40 hari. Musa adalah orang yang sangat optimis. Dia optimis dengan kapasitasnya. Musa adalah orang yang optimis dengan pengalamannya, potensinya, pendidikannya. Orang yang sangat bersandar kepada seluruh kapasitas yang ada pada dirinya sendiri. Sayangnya, dengan demikian maka dia meletakkan hidup dan pelayanan di atas fondasi yang rapuh. Dia pikir dengan semua yang dia punya, apa yang dia miliki, dia bisa menjalani hidup dengan baik, bisa menggenapi seluruh panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Tetapi sekali lagi, sebenarnya dengan mengandalkan diri, saudara dan saya sementara menempatkan diri, meletakkan hidup kita di atas fondasi yang rapuh. Bahkan dengan virus yang saudara dan saya nggak bisa lihat pun, kita kadang-kadang harus mengalah. Kita harus menahan rencana kita, pemikiran-pemikiran kita. Ini petunjuk bahwa kita terlalu rapuh. Oleh karena itu kalau saudara dan saya meletakkan hidup kita, pelayanan kita di atas fondasi yang berkaitan dengan diri kita sendiri, maka saudara dan saya akan menemukan bahwa fondasi ini rapuh, terlalu gampang goncang. Tetapi persoalannya, saudara-saudara, ketika Musa sudah melewati 40 tahun di padang gurun, dia masih meletakkan pengharapannya di atas fondasi yang sama. Oleh karena itu, maka ketika Tuhan panggil, Musa yang tadinya optimis, sekarang menjadi orang yang sangat-sangat pesimis dengan diri sendiri. Tuhan, saya sudah terlalu tua. Sudah terlalu lama pengetahuan saya, kapasitas saya tidak digunakan. Saya tidak bisa apa-apa lagi dengan usia 80 tahun ini. Saya bukan siapa-siapa sekarang. Saudara, Musa sekarang sudah lihat dirinya. Dia sudah sadar siapa dia. Dia sadar bahwa dia manusia yang rapuh. Dia sadar bahwa dia manusia yang lemah. Tetapi dia belum menyadari atau dia gagal untuk melihat Allah yang hidup. Allah yang perkasa yang sekarang memanggil dia dan hadir di dalam kehidupannya. Kadang-kadang saudara dan saya gagal untuk mengenal diri, ini satu persoalan. Kadang-kadang kita sudah kenal diri kita, dan kalau kita kenal diri, sudah pasti selain menyadari kekuatan-kekuatan kita, kita akan menyadari juga apa yang disebut sebagai kelemahan, keterbatasan kita, kerapuhan kita. Tetapi kalau kita berhenti di sini, ini pun persoalan. Musa berhenti di sini. Dia tahu siapa dirinya saat itu. Tetapi kemudian dia berhenti di situ dan dia gagal untuk melihat dan menyadari kehadiran Allah yang perkasa. Kalau Bapak, Ibu, dan saya hidup hanya dengan melihat apa yang disebut sebagai kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan, kita akan berhenti di situ. Tetapi jika Bapak, Ibu, dan saya hidup dan melayani dengan menyadari kelemahan, keterbatasan kita sambil memandang kepada Allah yang perkasa, mungkin Bapak, Ibu, dan saya masih punya pengharapan untuk berjalan langkah demi langkah menggenapi panggilan hidup saudara dan saya. Poros utama dan sumber kekuatan di dalam kehidupan Kristen, di dalam pelayanan Kristen itu bukan siapa kita. Itu bukan apa yang saudara dan saya miliki. Ini terlalu rapuh. Saudara dan saya kuat, tetap saja kita rapuh. Kalau saudara dan saya lemah, itu juga makin membuktikan kerapuhan kita. Kekuatan dan kelemahan saudara dan saya selalu bisa dieksploitasi oleh iblis. Waktu Yesus berinkarnasi menjadi manusia, sebelum dia mulai pelayanannya, pencobaan di padang gurun membuktikan itu. Iblis tahu bahwa sebelum dia masuk ke padang gurun, Allah Bapa itu baru mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Yesus berpuasa 40 hari. Iblis datang dan iblis bilang, ubah batu ini menjadi roti. Saudara, pencobaan yang pertama, itu adalah sebuah pencobaan yang menunjukkan pengenalan iblis secara presisi terhadap Yesus Kristus. Sekali lagi, pencobaan pertama, ubahlah batu ini menjadi roti.
adalah pencobaan yang mengekspresikan pengenalan daripada iblis secara presisi terhadap Yesus Kristus. Dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang juga disebut sebagai anak Allah. Maka dia seolah-olah mau bilang, loh Bapamu bilang kamu anak Allah kok lapar? Kalau memang benar kamu adalah anak Allah, maka ubahlah batu ini menjadi roti. Sekarang dia memanfaatkan kekuatan Yesus Kristus. Saya pernah sampaikan di sini, iblis itu tahu bahwa Yesus sanggup mengubah batu jadi roti. Bahkan iblis tahu, kalau Yesus mau, Yesus bisa ubah iblis jadi roti. Dia Allah kok. Tetapi justru karena dia paham betul kekuatan daripada Kristus. Dia paham betul kelemahan Kristus hari itu setelah berpuasa 40 hari. Maka dia mengeksploitasi baik kekuatan maupun kelemahan. Kristus, Allah yang menjadi manusia pun masih mau dieksploitasi oleh iblis. Apalagi Bapak, Ibu, dan saya yang adalah manusia yang tidak pernah menjadi Allah. Kekuatan saudara dan saya adalah kekuatan-kekuatan yang terbatas. Kelemahan saudara dan saya akan makin menghancurkan pengharapan saudara dan saya jika kita tidak melihat kepada Allah yang hidup. Oleh karena itu maka saudara akan lihat bagaimana Allah meresponi Musa, Keluaran 3 ayat 12. Aku Allah yang akan menyertai engkau. Aku Allah yang mengutus engkau. Oleh karena itu maka di dalam ayat yang ke-12 sebelum kita masuk kepada tema hari ini, mari kita lihat Allah mengajak mereka untuk melihat kepada Dia. Lalu firman-Nya, bukankah aku Tuhan akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Aku yang menyertai engkau dan umatku. Aku yang akan memimpin engkau dan umatku. Maka tandanya bahwa aku menyertai engkau adalah kamu akan beribadah di gunung ini. Allah menuntut semua umat Allah, perjanjian lama, perjanjian baru, termaksud Bapak, Ibu, dan saya untuk memiliki dua hal ini. Pertama, pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar. Kita tidak mungkin bisa menjalani hidup yang memuliakan Allah. Kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan kalau saudara dan saya tidak mulai dengan pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar. Saya kutip sekali lagi N.T. Wright. N.T. Wright dia mengatakan bahwa kalau saudara dan saya berjumpa dengan Allah yang sejati yang diceritakan oleh Alkitab ini, maka ada beberapa respon yang terjadi. Yang pertama, saudara dan saya mengenal Dia, maka pasti akan muncul kekaguman di dalam hati saudara dan saya terhadap Dia. Dia terlalu besar. Tidak mungkin berjumpa dengan Allah yang besar, Allah yang mulia ini, dan saudara tidak merasa kagum. Tetapi kalau saudara dan saya kagum kepada Dia, maka rasa kagum akan diikuti oleh cinta yang membuat saudara dan saya tidak mungkin tidak memberi diri untuk melayani Dia. Supaya Musa rela melayani Tuhan, maka Allah harus menyatakan diri kepadanya, membangkitkan kekaguman di dalam hati dan pikiran Musa kepada Allah, membangkitkan cinta Musa kepada Allah. Allah menuntut ini dari saudara dan saya, pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar. Oleh karena itu maka berkali-kali Allah menyatakan diri kepada Musa. Musa bilang, siapa saya? Tuhan bilang, bukan persoalan kamu, tetapi siapa saya? Maka pertanyaan itu bukan berkaitan, jawaban dari Tuhan bukan lagi berporos kepada pertanyaan Musa tentang siapa dirinya. Jawaban itu memperkenalkan kepada Musa siapa Allah yang besar. Lalu Allah mengatakan, ketahuilah aku menyertai engkau. Karena Allah menyertai Musa, maka Musa bersama dengan Israel perjanjian lama menghancurkan Mesir. Oleh karena Allah menyertai rasul-rasul di dalam perjanjian baru, sebelum Dia naik ke sorga, Dia bilang, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. Maka orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbatas ini dipakai oleh Allah untuk apa? Untuk menghancurkan kerajaan kegelapan. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ketika Allah mempercayakan Injil kepada saudara dan saya memberitakan Injil, dan Injil itu datang kepada orang lain. Ketika orang-orang itu menerima Injil yang saudara dan saya beritakan, mereka terlepas di bumi ini. Allah mengatakan mereka juga terlepas di sorga. Mereka memiliki akses untuk datang kepada Allah dan berelasi dengan Allah. Allah pakai siapa? Allah pakai saudara dan saya sebagai manusia yang lemah. Hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah pengenalan terhadap Allah dan penyertaan Allah.